TV Al-Waha, Hits Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dari kawasan Sejuk Buliwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hits Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen Opini Bebas. Sahabat TV Al-Waha, pada sajian kali ini saya ingin menyajikan kepada Anda sebuah jawaban yang menurut saya terhadap apa yang disampaikan oleh Buya Yahya tentang tes DNA, di mana Buya Yahya menyimpulkan penggunaan tes DNA untuk masalah nasab, untuk mengetahui silsilah kita sebagai manusia, itu tidak diperbolehkan. Secara lengkap, apa yang disampaikan oleh Buya Yahya adalah seperti video berikut ini. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda ada sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Oh bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Enggak mungkin ada. Nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus mendatangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada, dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Nah, sahabat TV Al-Waha, itu tadi apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam menjawab ini, Buya Yahya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Anda adalah orang yang sudah terkenal di channel YouTube, subscribe-nya juga sudah banyak, dan juga banyak hal soal-soal keagamaan yang sudah Anda bahas di ceramah-ceramah Anda. Namun demikian, saya melihat apa yang Anda sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dari santri tadi, Anda telah merasa lebih pintar dari segalanya. Anda telah menguasai segala macam keilmuan, sehingga ketika menjawab sebuah pertanyaan itu tidak mencari referensi terlebih dahulu. Anda menjawab asal-asalan, padahal sesungguhnya dari jawaban Anda itu saya melihat bahwa Anda sama sekali tidak menguasai tentang masalah DNA. Saya yakin itu. Saya yakin Anda belum membaca kitab ini. Ini kitab Ahkamul Fuqaha, yaitu keputusan Munas Konbes Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 sampai 2004.
Padahal bila Anda telah membaca buku ini, membaca kitab ini, saya yakin Anda tidak akan menjawab semacam itu. Karena di dalam kitab ini sudah ada penjelasan masalah tes DNA. Kita lihat apa yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu keputusan Muktamar NU yang ke-31 tentang masalah diniyah al-waqi'iyah yang dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004. Di mana di dalam kitab ini keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 itu telah menjelaskan tentang masalah tes DNA. Silahkan Anda lihat di kitab ini. Di kitab ini, kalau Anda belum punya, boleh pinjam sama saya. Kalau nggak bisa beli. Ini ada di halaman 597, di halaman 597 ini sudah ada keputusan Muktamar NU tentang penetapan nasab berdasarkan tes DNA, di mana kitab ini menjelaskan boleh menggunakan tes DNA untuk masalah pernasaban ini. Sangat panjang penjelasannya, saya tidak bisa menjelaskannya secara terperinci karena begitu panjang, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memuat riwayat Sahih Bukhari, hadis nomor 2218, di mana ketika itu Rasulullah kedatangan dua orang sahabat yang saling mengakui terhadap seorang anak, dan Rasulullah pada saat itu menggunakan khilafah juga. Penjelasannya panjang, dan intinya di dalam kitab ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan tes DNA itu diperbolehkan. Sementara Anda mengatakan tidak boleh. Artinya ini penjelasan Anda sama dengan Habib-Habib yang menjelaskan bahwa tes DNA itu haram. Bahkan seperti Kang Bahar bin Smith itu mengatakan dengan suara lantang, suara keras bahwa penggunaan tes DNA untuk menafikan nasab itu haram. Dikiranya penggunaan kata haram dengan suara keras itu menentukan sebuah hukum. Hukum itu ditentukan bukan dengan kerasnya suara, apalagi dengan penjelasan yang seperti sampean tadi lakukan. Oke. Kalau Anda telah membaca kitab ini, saya yakin Anda tidak akan menjelaskan semacam itu. Karena di kitab ini sekali lagi saya jelaskan, saya katakan bahwa di kitab ini hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun 1926, Muktamar pertama kali sampai tahun 2004, itu salah satunya di keputusan Muktamar ke-31 telah diperbolehkan berdasarkan keputusan Bahsul Masail ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, mohon maaf Buya Yahya, saya rasa Anda perlu meralat, atau jangan-jangan Anda sedang berusaha membela klan Ba'alawi yang tidak mau tes DNA. Nah, karena apa? Karena saya melihat Anda tadi mengatakan bahwa untuk masalah kejahatan boleh digunakan tes DNA. Oke, saya tandai kalimat untuk masalah kejahatan. Nah, sekarang yang sedang terjadi dalam polemik nasab adalah soal kejahatan. Dalam tanda petik soal kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah melakukan banyak kejahatan. Apa kejahatannya? Memalsukan makam-makam, memalsukan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu sebuah kejahatan? Bukankah itu sebuah kejahatan? Sekali lagi saya katakan, bukankah itu sebuah kejahatan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah dan ternyata nasabnya tidak tersambung, bahkan dengan menggunakan tes DNA ternyata haplogrupnya berbeda dengan haplogrupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa tes DNA untuk mencari atau untuk dalam masalah kejahatan ini Anda telah menyetujuinya. Tadi Anda mengatakan dengan bahasa, kalau saya pahami, kalau saya lihat dari apa yang Anda jelaskan tadi, itu Anda sama sekali tidak menguasai masalah tes DNA ini. Sama sekali tidak menguasai masalah tes DNA ini. Benar atau tidaknya? Sekarang saya tanya, ketika Anda menerima santri di pondok pesantren yang sekarang ini Anda asuh, Buya Yahya, apakah cukup dengan ketika wali murid mengatakan ini anak saya?
tanpa pengurus Anda, pengurus pesantren Anda menanyakan mana buktinya. Itu mau sekolah, mau mondok pesantren ditanyakan bukti-buktinya. Kalau pengakuan saja jelas pengurus pesantren Anda akan menolak. Pasti akan ditanyakan ada kakaknya. Itu berarti kan menanyakan, bener enggak ini anak Bapak? Anda mau melaksanakan ibadah haji, itu buku nikah juga ditanyain. Tidak cukup dengan pengakuan. Artinya kalau Anda mengatakan cukup dengan pengakuan, cukup di sebuah kampung mengaku ini anaknya si ini, itu nggak cukup sama sekali. Karena apa? Kalau Anda berpikir semacam itu, maka itu sesungguhnya kekolotan di dalam agama. Tidak mau menerima teknologi-teknologi baru, tidak mau menerima ilmu-ilmu baru, tidak mau menerima cara-cara baru. Sementara sekarang ini Anda dalam berdakwah sudah menggunakan channel YouTube, itu adalah ilmu baru. Kenapa Anda dalam hal ini Anda menggunakan ilmu baru? Ceramah di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di TikTok, di Snack, dan lain sebagainya Anda gunakan. Sementara ada ilmu baru tentang tes DNA, Anda menolak dan melarangnya. Sama seperti Habib-Habib yang mengatakan haram karena mereka takut untuk melakukan tes DNA. Kan begitu. Jadi tentang tes DNA ini adalah ilmu baru yang mendukung tentang khilafah untuk menentukan nasab seseorang atau bahkan membatalkan. Dan di kitab ini justru diperbolehkan untuk membatalkan, untuk menafikan nasab seseorang dengan menggunakan tes DNA. Silahkan Anda baca kitab ini. Kalau di toko tidak ada, boleh pinjam sama saya. Ini ada. Ini keputusan muktamar dari tahun 1926 sampai 2004. Jadi Anda bisa pelajari, sudah ada keputusan-keputusan banyak persoalan di situ. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau Anda tentang masalah menunaikan ibadah haji, jangankan ibadah haji, umroh sajalah. Umroh, kalau mau umroh itu pasti ditanyakan persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah buku nikah. Artinya itu ditanyakan nikahnya kapan. Memang nggak ada pertanyaan nikahnya kapan, tapi kan dengan melihat buku nikah sudah tahu, oh nikah tahun sekian, ini asli istrinya ini, sehingga anaknya menjadi sah semuanya. Jadi tes DNA ini dalam hal menafikan nasab klan Ba'alawi ini tetap bisa digunakan. Bukan malah dikatakan bahaya. Sekali lagi kalau Anda mengatakan bahaya, itu artinya Anda masih dalam kekolotan cara berpikir, tidak mau menerima ilmu-ilmu pendukung tentang ilmu agama. Karena apa? Teknologi zaman sekarang ini mendukung segala hal tentang masalah keagamaan. Kemudian akan kita lihat, kalau biasanya orang menikah itu selalu ada ayat yang dibaca, wa min ayatihi an khalaqalakum. Nah, selalu ayat itu yang dibaca. Tetapi para dai termasuk Anda itu hanya menyampaikan ayat yang dibacai seperti ini. Itu mawaddah warahmah saja yang dibahas. Padahal kalimat pertamanya adalah wa min ayatihi. Dan di kalimat terakhirnya adalah tatafakkarun, berpikir, orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir. Kalau disebut ayat itu adalah tanda-tanda. Maka ilmu tes DNA ini kan untuk melihat tanda-tanda, apakah si A ini memiliki anak si B atau tidak. Itu digunakan tanda-tanda, dan tubuh kita itu menyimpan seluruh tanda-tanda itu. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Kalau si A kita keturunannya sampai kemana, silsilah ke atasnya sampai kemana, itu bisa dibaca. Ini yang membaca adalah tubuh kita sendiri, karena di dalam tubuh kita ada tanda-tanda. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Itu kalimat pertamanya kan seperti itu. Ada tanda-tanda di dalam penciptaan kamu semuanya. Jadi Buya Yahya bisa mengetahui silsilahnya sampai kemana dengan tes DNA. Berdasarkan ayat tadi. Jadi ayat wa min ayatihi an khalaqalakum itu bukan hanya sekedar ayat pernikahan, tetapi ayat teknologi tes DNA. Rasanya terlalu panjang video ini kalau saya bicara terlalu panjang bla 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 bla. Saya hanya sekedar mengingatkan, menjawab apa yang dijawab oleh Buya Yahya, bahwa ketika Anda mengatakan tes DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab,
sama sekali tidak benar dan sama sekali tertolak. Artinya Anda masih dalam kekolotan cara berpikir. Ilallahi na'budu wa ilallahi nasta'in wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narju syafa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.